Itu ijtihadnya Umar bin Khattab. Tapi yang dilakukan Nabi itu hanya 11 rakaat. Kalau Nabi hanya 11 rakaat. Tapi ayatnya panjang-panjang. Di zaman Umar bin Abdul Aziz 39 rakaat, ayatnya pendek-pendek. Qul huwallahu inna a'tayna, qul birabbin nas, al-kafirun, itu ayatnya. Cuman yang jamaah umat muslim ini yang sekarang, zaman sekarang ini kan kreatifnya kreatifnya jumlah rakaatnya diambil yang di zaman Rasul, standar ayatnya diambil yang di zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Khattab masih mending pertengahan lu. Umar bin Abdul Aziz qul huwallahu la ta'ina, pendek. Kalaupun dibaca Al-Baqarah itu 2 ayat, Allahu Akbar, ruku tagak boleh 2 ayat, kadang-kadang enggak 2 ayat doh, 1 ayat saja baiknya. 1 ayat rukuknya lah. 1 ayat rukuknya lah. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga bahkan ada yang lebih parah lagi Bapak Ibu. 23 rakaatnya salat, 7 menit selesai dah. 7 menit. 23 rakaat 7 menit. Kalau kita kan enggak. Kalau kita selesai tarawih, kita berapa rakaat Bapak Ibu tarawih? Sabaleh. Nah, biasanya kalau sabaleh itu setiap selesai tarawih, apa yang dilakukan jamaah duluan? Mencaliak jam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai witir, caliak jam berari. Oh, jam 9. Pas kemana. Kalau lagi jam 9 selesai tarawih, itu pas tuh Pak. Itu pas tuh. Tapi kalau lah jam 9 lewat seperampe, apalagi setengah 10 selesai tarawih, akan ada demo Pak Pengurus. Besok jangan diimbau je Ustaz tu nak. Batu panjang mana ayat itu. Itulah yang terjadi. Tuh. Oke Bapak Ibu, jadi ayat itu sudah ada standarnya. Cuman kalau sholat berjamaah, pegang prinsip Iqra' ma tayassara minal Qur'an al-Karim. Baca ayat yang jangan menyulitkan, menyusahkan, memberatkan makmum kita. Maka beko solat isya ndak jadi an-naba samo an-nazi'at doh. Jadinya apa Ustaz? Al-kafirun sama qul huwallah kata Ustaz itu. Lah Ustaz. Allah Tuhan. Yo, setuju Bu? Al-kafirun sama qul huwallah? Oh, keren setuju. Oke. Nah, selesai imam membaca ayat. Ketika imam membaca ayat itu awak dangan di belakang. Jadi beko kalau salah imam laki-laki betulkan bacaan imamnya. Begitu dia. Nah, lanjut. Selesai membaca ayat baru kita ruku. Untuk ruku Bapak Ibu, untuk ruku. Sampai siko sebelum ruku silakan kalau ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya silakan dulu. Pas, lanjut. Oke, lanjut. Untuk ruku, ruku lagi. Sebelum ruku itu, mana dia nih? Nah, untuk ruku, langkah pertama meletakkan telapak tangan kanan yaqa'u kaffaihi 'ala rukbatayhi. Meletakkan telapak tangan kanan, ini prinsipnya, meletakkan telapak tangan kanan ala rukbatayhi, di atas tempurung lutut. Jadi telapak tangan itu di tempurung lutut. Nah, tapi kan banyak juga awak cari Bapak Ibu, ada yang meletaknya di atas paut, ya Pak? Ada di atas paut, kadang-kadang ada yang di tulang kariang. Ada di tulang kariang meletaknya tuh. Dari bawah aku Bapak Ibu, kalau posisi ruku itu telapak tangannya di atas lutut, di paut, maka kepala awak beku akan mencongaknya tuh. Mencongaknya. Tapi sebaliknya kalau kalau telapak tangan itu ditaruhnya di atas tulang kering, di siku, di bati awak, di tulang kering awak, maka kepala menunduknya tuh. Kepala menunduk. Jadi normalnya bagaimana? Normalnya punggung itu nanti rata-rata air, kepala kita juga datar dengan punggungnya. Bagaimana caranya? Posisi pertama, telapak tangan di atas tempurung lutut. Oke. Sebelum ruku ada sunnah satu. Apa sunnahnya? Mengangkat tangan. Jadi selesai membaca ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad,
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Angkat tangan seperti takbiratul ihram tadi, sebatas bahu atau sebatas telinga, baru kemudian bergerak turun. Allahu akbar. Ruku kita, lalu kemudian meletakkan, memposisikan telapak tangan kita di atas tempurung lutut kita. Bisa bantu Ustaz? Hah? Ustaz lah, dia masuk TV Ustaz. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu di sini aja Ustaz. Depan ini aja Ustaz. Tuh lah. Nyamping aja lah nak, biar ke situ lah nak. Ini belakang lo Pak Angmu tuh. Tuh badok lo pantat ke kamera. Mas warnanya gua. Ke situ salah jadi. Oke, Bapak Ibu. Kata Imam Ali, ruku yang benar itu apabila punggungnya datar dan ketika ditaruh apa? Ditaruh apa di atas punggung? Ditaruh gelas, ditaruh gelas di atas punggungnya tidak tumpah katanya kan? Nah, untuk mengujinya kita buktikan sekarang. Kalau tumpah itu resiko, berarti tidak betul rukunya. Tantu amoro. Ya. Nio iko atau iko di atas punggung? Iko salah. Oke, posisi kita bersedekap dulu, Ustaz. Bersedekap. Oke, bersedekap ya Bapak Ibu ya. Allahu Akbar. Ini bersedekap, baca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat, kemudian kita ruku. Allahu Akbar, ruku. Ya, sebelum ruku kita angkat tangan dulu. Di situ ada sunnah. Jadi ada sunnah mengangkat tangan itu 4. Bentar saat. Sunnah angkat tangan itu 4. Pertama takbiratul ihram, yang kedua akan ruku, mau ruku, yang ketiga bangkit dari ruku, i'tidal, yang keempat memulai rakaat ketiga. Jadi rakaat kedua dan rakaat keempat tidak mengangkat tangan. Hanya di rakaat ketiga saja nanti mengangkat tangan kita. Rakaat ketiga itu pemisah antara dua rakaat pertama dengan rakaat berikutnya. Oke Pak Ibu? Karena pada dasarnya sholat itu awalnya hanya 2 rakaat. Sebelum yang 2, 4, 4, 3, 4 itu awalnya Nabi sholat. Sudah pernah sholat Nabi? Apakah Nabi sholat sebelum sholat yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu diwajibkan? Sudah, Nabi sudah sholat. Tapi sholat Nabi kan pagi dan sore saja. Nabi sholat pagi dan sore Bapak Ibu, sebelum sholat yang 5 itu diwajibkan. Nah, dari mana kita tahu kalau Nabi sholat? Itu buktinya waktu Isra Mi'raj. Sebelum naik kan beliau sholat dulu kan? Di Masjidil Aqsa. Berarti beliau sudah sholat. Oke? Sederhananya. Nah, katakan Allahu Akbar. Kan posisi bersedekap. Sampai membaca ayat, kemudian Qul huwallahu ahad. Sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Oke. Oke Bapak Ibu, kita uji ya. Kita uji. Ya Ustaz? Tumpah nak tahu murah Ustaz. Resiko mah. Hah? Oke Ustaz? Dah, yuk. Ustaz, anggap aja kita sholat tasbih. Kalau sholat tasbih kan rukuknya lama. Ya, enggak apa-apa. Agak 10 menit tahan kan? Tahan. Alhamdulillah. Oke, yang pertama Bapak Ibu, posisi telapak tangan di lutut. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, punggung datar. Ini udah mantap ini Ustaz kita. Yang ketiga, upayakan, mohon maaf, ini pinggangnya ditarik Ustaz. Tahan, turunkan ini sedikit. Tuh, turunkan ininya. Yang bagian pinggangnya ini diturunkan sedikit. Agak dikadian kalau kue bahasa awalnya kan. Dikadian sekete supaya apa? Supaya tertarik, mohon maaf Ustaz. Ininya tertarik. Jadi saraf-saraf pahanya itu tertarik ke atas tuh. Nah, kemudian masih kuat Ustaz? 5 menit lagi? Oke. Apa yang kita baca waktu ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir. Banyak bacaan ruku itu. Cuman untuk sholat siang lebih diutamakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sholat malam subhana rabbiyal azim. Itu bedanya. Oke.
Nah, selesai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sami'allahu liman hamidah. Kok enggak bangkit-bangkit? Sami'allahu liman hamidah bangkit kan, kan? Hah? Udah. Bangkit lagi. Kira 2 year lah. Kira 2 year. Ya. Aman, Zat? Aman. Gimana rasanya pahanya? Aman, ringan. Biasanya Bapak Ibu, kalau pinggangnya ditarik, ditahan, ditekan sedikit, maka urat-urat saraf paha ini akan tertarik ke atas. Jadi nanti setelah kita bangkit, kau terasa ringan betul tuh. Ringan betul insya Allah. Cobalah Bapak Ibu. Makin lama tuh makin enak nanti. Makin ringan tubuhnya terasa tuh. Insya Allah. Ya, coba nanti, coba. Tapi ininya ditarik sedikit. Di pinggang, bagian pinggang gua, di kadian seketek ke bawah. Oke, dada punggung tetap datar. Bacaannya terserah. Boleh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Boleh subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh subhanallah subhanallah. Boleh kemudian kalau dalam salat safar subhanallah subhanallah saja biasanya itu. Kalau salat malam subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kalau enggak subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Banyak lagi bacaan-bacaan ruku itu. Terserah kita. Kalau kita biasanya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu biasa dipakai di sholat malam itu oleh Rasul. Kalau sholat siang dari subuh sampai isya, Nabi lebih memilih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Oke? Nah, selesai itu sudah, Ustaz? Mau duduk atau mau berdiri saja? Berdiri, Ustaz. Berdiri aja lah. Nah, tenang lah yang tajaknya. Ya, kalau duduk nak sampai kamera ke situ deh. Iya. Nah, iya. Oke. Selesai kita sujud ruku, kita bangkit dari ruku, i'tidal, bangkit dari ruku. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya, fayaqulu sami'allahu liman hamidah, sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah untuk i'tidal. I'tidal itu ada dua Bapak Ibu, ada tasmi', ada tahmid. Ada sami'allahu liman hamidah, ada rabbana lakal hamdunya. Jadi itu dipisah. Nah, dalam sholat berjamaah, apakah imam dan makmum itu kedua-duanya baca tasmi', sami'allahu liman hamidah, atau imam saja yang baca sami'allahu liman hamidah, makmumnya kemudian membaca langsung rabbana walakal hamdu? Nanti kita akan jawab pada pertemuan berikutnya insyaallah. Oke? Nah, yang penting itu prinsipnya dulu. Untuk ruku kita baru sampai ruku, belum i'tidal, mau i'tidal kita. Dan di prinsip i'tidal, tapi enggak apa-apa Bapak Ibu, Amos sampaikan ke i'tidal enggak apa-apa kan? Karena ini bagian penting, Pak. Ya Pak, izin. Ya Pak, walaupun sudah azan ya. Izin sebentar. I'tidal ini Bapak Ibu, sampai keluar peringatan dari Rasulullah, jangan mencuri ketika sholat, kata Rasul. Mencurinya itu ketika i'tidal. Sering kejadian. I'tidal itu dari kata i'tadala. I'tadala itu artinya adil, lurus. Apa yang lurus? Tulang punggung. Tulang punggung lurus. I'tadala zuhurihi. Jadi rafa'a ra'sahu wa yaqulu Allah sami'allahu liman hamidah hatta ta'tadila zuhuri. Sampai lurus tulang punggungnya. Lurus tulang punggungnya. Lah lurus tulang punggung awak, baru awak membaca tahmid. Rabbana lakal hamdu. Nah, bacaan tahmid ini kan kita sampai ke mana? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sampai min syai'im ba'du itu Bapak Ibu, tulang punggung masih lurus. Tulang punggung masih lurus. Jadi alun bulia di bengkokan ke bawah lho. Tapi kejadian itu sering. Pelanggaran itu sering terjadi. Kita ini mencontohkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Pernah seperti itu?
batal, gagal. Itu salah total. Itu salah total. Harusnya bagaimana? Harusnya itu sering terjadi itu Bapak Ibu, sering terjadi. Apalagi kalau awak imamnya, awak lo makmumnya sholat surang, awak sopirnya mah. Kata awak saya membawa oto kolai, Bapak saya sekencang-kencangnya. Nah, harusnya bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, lurus tulang punggungnya, baru Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tulang punggung masih lurus. Jadi alun buli awak turun ke bawah ledo. Oke Bapak Ibu? Jadi belum boleh turun ke bawah. Maka selesaikan, kalau ingin menyelesaikan sampai min syai'im ba'du, selesaikan dulu sampai ke situ, baru insyaallah sempurna dia yang tidalnya. Tapi ya pelanggaran-pelanggaran tadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk pelakunya. Oke Bapak Ibu, sudah itu sajalah dulu. Itu bagian yang paling penting barangkali kita cukupkan. Alasan? Alah. Kita cukupkan sampai di sini. Waktu Isya sudah masuk. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.